Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi buatan kami, yaitu Car Rental Management System atau sistem manajemen rental mobil berbasis Java FX. Dan aplikasi ini dirancang untuk memudahkan admin rental dalam mengelola data mobil, memantau pendapatan, serta memproses penyewaan mobil secara efisien dengan antarmuka yang modern dan interaktif. Nah, untuk itu langsung aja kita mulai demonya ya. Nah, langkah pertamanya itu kita masuk ke dalam sistem yaitu halaman login. Nah, seperti ini. Nah, di sini sistem kita itu dilengkapi validasi keamanan. Jika kita mencoba login tanpa mengisi data atau memasukkan username atau password yang salah, maka sistem akan menampilkan pesan error agar akses tidak sembarangan diberikan. Nah, contohnya boleh di sini ketik Fahmi, passwordnya juga sama, atau kalau nggak salah di login. Nah, wrong username atau password. Nah, di sini salah nih. Coba sekarang kita masukkan username dan password admin yang benar. Contohnya yang sudah kita buat di database admin, di itunya juga admin. Oke, successful login. Nah, setelah login berhasil, kita akan langsung diarahkan nih ke halaman utama atau dashboard. Nah, untuk penjelasan fitur di halaman home akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Manca. Silakan Mbak Manca. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dashboard kami ya, yang dimana di bagian sidebar sebelah kiri ini ada beberapa menu, yaitu menu Home, Available Car, terus Customer, Rent Car, Invoice, dan Rate Return. Nah, karena sekarang saya mau bahas Home, jadi kita kembali lagi ke halaman Home. Nah, untuk di halaman home ini ada beberapa informasi singkat mengenai sistem. Yang pertama di sini ada ketersediaan mobil rental kita. Lalu juga di sini ada total income kita. Yang ketiga ada total customer yang sudah melakukan rental di tempat kita. Nah, selanjutnya juga di sini ada dua grafik ya, ada grafik income dan customer. Ini kita tarik berdasarkan per hari, dan juga kalau untuk yang income ini ada nominalnya per tanggalnya, sedangkan kalau untuk yang customer ini ada jumlah customer yang menyewa di kami berdasarkan tanggalnya. Nah, untuk available cars akan dilanjutkan kembali oleh rekan kami. Saya kembalikan kepada moderator, Bang Fahmi. Oke, terima kasih Manca. Untuk selanjutnya adalah demo insert card. Sekarang kita akan masuk ke demo insert card. Di sini kita ke menu available car yang ada di navigasi sebelah kiri. Di halaman ini admin bisa mengelola inventaris mobil. Mari kita coba mendemonstrasikan fitur insert atau tambah data mobil di sebelah kiri. Seperti card ID, misalnya itu bebas untuk card ID-nya 12 atau lalu untuk brandnya misalnya Toyota. Lalu modelnya SUV. Lalu platnya available. Platnya itu B30CY. Lalu untuk price harga sewa per harinya sekitar 5 juta. Nah, di dalam aplikasi ini juga kami mendukung foto kendaraan agar pendataan lebih visual. Dengan cara klik tombol import lalu pilih gambar dari komputer. Setelah itu kita insert. Dan data berhasil ditambahkan.
bisa dilihat muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Secara otomatis, data mobil baru langsung muncul di tabel sebelah kanan, lengkap dengan fungsi untuk di-search melalui kolom pencarian di atas. Selanjutnya, untuk fitur update akan dijelaskan oleh teman saya dan akan saya kembalikan ke moderator, Fahmi. Oke, terima kasih Bang Pitra. Boleh dilanjutkan untuk Bang Jordi? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fitur update. Nah, update atau biasa disebut juga ubah data. Nah, biasa kan kita manusia terkadang ada salahnya, kesalahan ketik atau ada perubahan harga, sewa, status mobil. Nah, di sini baru fungsi update itu bekerja. Jadi caranya itu sangat mudah. Nah, pertama kita perlu mengetik ulang ID dari awal. Nah, di sini nanti kita ketik ulang. Cukup klik salah satu data mobil yang ada di tabel. Nah, kita klik nih yang mana misalnya. Nah, seperti yang terlihat, seluruh form di sebelah kiri ini akan terisi otomatis sesuai dengan data mobil yang kita pilih, termasuk dari gambarnya kalau ada gambarnya. Misal kita di sini mau mengubah harga sewa mobilnya nih menjadi lebih murah. Kita klik harganya, terus kita ubah statusnya, kita masukin nominalnya berapa. Nah, kita masukin nominalnya berapa. Kalau udah, tinggal klik, nanti tinggal di update. Nah, misalkan di sini harganya berapa? 2 juta misal. Begitu. Nah, kayak gini. Nanti kita tinggal update aja. Nah, di oke aja, oke lagi. Nah, nanti otomatis dia akan berubah di price listnya kayak gitu. Nah, di sini tuh biasanya sistem akan minta konfirmasi kayak yang tadi tuh, tinggal oke aja. Mungkin di sini update cukup sampai sini. Selebihnya caranya hampir sama juga, tinggal diklik mau yang mana diupdate, nanti tinggal dimasukin ulang. Oke deh, nanti terupdate. Nah, dari sini saya kembalikan kepada moderator Bang Fahmi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Jordi. Setelah itu kita ke demo Rencar ya. Demo Rencar akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfiah. Silakan Mbak Lutfiah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan di menu Rencar. Halaman ini dibuat proses transaksi penyewaan mobilnya langsung. Di bagian atas ini ada form pengisian data. Saya jelasin dari kiri ke kanan ya. Pertama, bagian data dari mobil. Di sini ada card ID. Admin tinggal pilih ID mobilnya. Kalau dipilih, otomatis brand dan model mobilnya bakal muncul sendiri. Jadi nggak perlu ngetik manual dan mengurangi salah input. Yang kedua, bagian data penyewaan. Admin isi first name, last name, dan gender customer yang mau sewa. First name-nya misal Indah. Last name Octaviani. Gender female. Oke. Ketiga, bagian transaksi. Ada date rent dan date rent retur buat pilih tanggal sewa dan tanggal kembali. Di layar ini contohnya sewa tanggal 28 Mei, balik tanggal 29 Mei. Nah, dari tanggal itu, sistem otomatis ngitung total biayanya. Kelihatan di kanan atas secara total jadi 2 juta. Dan setelah pilih mobil. Terus ada kolom amount, ini diisi sesuai uang yang dibayar customer. Nanti kolom balance bakal otomatis ngitung sisa yang belum dibayar. Rumus gampangnya itu total dikurang amount. Kalau sudah lunas, balance jadi 0.
Terus di bagian bawahnya ada table available card. Ini buat bantu admin cek mobil mana yang masih bisa disewa. Di sini ada beberapa mobil not available, artinya lagi disewa. Jadi pas pilih card ID di atas, mobil yang statusnya not available biasanya nggak akan muncul sebagai pilihan. Oke, sukses. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Untuk selanjutnya kita ke demo report ya. Untuk itu dilanjutkan oleh Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Fahmi sebagai moderator dan rekan-rekan lainnya sudah menjelaskan fitur sebelumnya. Sekarang saya mau melanjutkan ke tadi di proses available, barusan dijelaskan oleh Mbak Lutfia itu di run-car-nya. Terus di available cars tadi sudah dijelaskan fitur insert update. Kemudian kita coba ke fitur delete ya. Kita coba untuk delete salah satu mobil. Misalnya saya ingin mendelete mobil yang car ID dengan ID 7, maka kita tinggal klik saja yang ada di table ini ya, di bagian bawah. Misalnya saya klik car ID 7, ingin saya delete. Tadi statusnya not available. Kita delete. Nah, jadi nanti si mobil dengan car ID 7 akan hilang dari database begitu. Mungkin bisa digunakan kalau misal mobilnya sudah tidak tersedia begitu. Nah, setelah itu kita ke customer. Nah, ini melanjutkan dari rent car tadi. Di rent car, ketika sudah berhasil melakukan proses transaksi, itu data-data customer, lalu mobil yang disewanya, dan harga, lalu tanggal sewa dan pengembaliannya itu akan masuk ke data customer di sini. Seperti tadi contohnya yang didemonstrasikan oleh Mbak Lutfia itu ada customer yang ke-20 dengan nama depannya Indah, lalu last name-nya Oktaviana, gendernya female, lalu car ID yang dipilihnya itu yang nomor 14 dengan brandnya Toyota, modelnya SUV, total sewanya 2 juta gitu. Nah, nanti dia masuknya ke tabel customer ini. Nah, nanti bisa admin pergunakan juga mungkin untuk proses laporan atau administrasi begitu, karena di sini disediakan tombol reportnya gitu. Ada kita bisa report dengan mengklik tombol export PDF ini. Tentunya kita klik, dan nanti muncul nih semuanya dari seluruh customer yang sudah pernah melakukan melakukan rental car di sini gitu. Nah, lalu nanti di sini bisa di download. So, saya simpan di sini dengan formatnya PDF. Saya beri nama customer report. Lalu tinggal di save gitu. Nanti kalau misalnya kita mau cek, saya simpan di sini tadi modify. Nah, ini sudah tersimpan di lokal begitu ya. Gitu. Tadi ini terakhir customer yang melakukan rental. Lalu kita kembali lagi ke sini.
Tadi di customer sudah, lalu setelah rent car berhasil itu, uh, nanti akan ada invoice. Jadi invoice-nya ini untuk report keseluruhan. Nah, ini bisa kita coba download. Kita simpan dalam bentuk PDF. Misal ini kita simpan sama seperti tadi. Kalau kita cek, nah ini invoice report. Nah, lalu kita kembali lagi. Nah, kalau yang sebelah sini, di action sebelah sini itu kita ambilnya per parameter dari invoice ID-nya. Jadi kita downloadnya sesuai dengan invoice ID yang mana gitu. Jadi ini mungkin bisa dicetak untuk bukti ke customer begitu. Misal kita mau pilih yang tadi, yang terakhir, Indah Hutaviana, invoice ID-nya 5, lalu mobil yang disewanya yang Toyota SUV. Ini diambil dari field-nya itu Toyotanya brand ya, lalu SUV-nya modelnya. Ini kita bisa print. Nah, jadi yang terambil yang ID 5 saja begitu. Misalnya bisa di download juga. PDF, misal nomor 5, save itu. Nah, nanti disimpan juga di sini. Bisa dicetak gitu ya. Nah, lalu setelah ini kita bisa ke let return. Nah, nanti misal ID. Nah, misal kita coba nanti di apa menu let return ini misalnya admin melakukan pengecekan mobil mana yang sudah melewati batas waktu rentalnya. Nah, ini nanti misal diisi customer misal 6. Jadi ketika di enter dia langsung mengisi si brand dan modelnya. Misal setelah dicek waktu terlambatnya itu 3 hari. Nah, nanti apa perhitungan itu untuk telat 1 harinya dendanya sebesar 50.000. Jadi nanti dendanya diakumulasikan dengan telatnya berapa. Kita di sini jadinya karena telatnya 3 hari, jadinya 150.000. Lalu uang yang diberikannya misal 200.000. Nah, nanti kalau apa uangnya tidak tidak pas itu ya, balance-nya mungkin nanti minus sih. Sini, nah, karena saya di sini menuliskannya hanya 20.000. Kalau 200.000 nanti ada kembalian 50.000. Lalu nanti tinggal disimpan date return-nya yaitu di hari itu gitu ya, tanggal 28. Lalu nanti kita save. Nah, simpan, nanti tinggal dia masuk ke sini. Customer ID 6 sudah membayar denda. Nah, catatannya dia telatnya ternyata 3 hari, dendanya segini gitu. Uang yang dibayarkan sini, kembalinya segini, lalu dikembalinya tanggal 28. Ini bisa di print report juga. Sama seperti tadi. Misal formatnya PDF, hasil let return. Oh, itu. Lagi masuk ke lokal. Nah, itu untuk fitur
tambahannya fitur reportnya. Penjelasannya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indah. Cukup jelas ya untuk demonstrasinya, untuk apa namanya? Untuk reportnya ya. Itulah tadi demonstrasi dari car rental, manajemen sistem dari kami yang kami kembangkan. Aplikasi ini kan dirancang agar proses bisnis rental mobil menjadi otomatis, tercatat rapi, dan mudah digunakan. Nah, untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sekian dan terima kasih.